Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok KWU 2 ingin mempresentasikan ide jualan kami, yaitu warung pojok, minuman hangat, dan roti untuk menemani hari. Next. Berikut adalah tim mata kelompok kami dengan kepala usaha Leonardo Alfonso Mandis Kait dengan anggota yaitu Nasul Akim Kastio, Raihan Ahmad, Atar Akram, dan Muhammad Faisal. Baik, yang pertama analisis hasil survei. Jadi kami telah melakukan survei menggunakan Google Forum yang disebarkan ke sivitas akademia dan warga sekitar ITERA. Eh, pada survei tersebut, kami menyatakan 16 pertanyaan yang telah dijawab oleh 22 responden, yang mana 20 diantaranya adalah mahasiswa ITERA dan 2 responden sisanya adalah bukan mahasiswa ITERA. Terus di frekuensinya sekitar 54% responden menjawab sering membeli kopi atau minuman hangat atau dingin selama seminggu. Terus di jenis minumannya, em, berdasarkan jenis minuman hangat atau dingin yang biasanya dibeli, mayoritas responden kami biasanya memilih teh diikuti dengan kopi, coklat, dan saran lainnya. Kemudian pada pesan antar, mayoritas konsumen kami menganggap bahwa layanan pesan antar sangat penting saat memesan minuman. Selanjutnya ada rencana usaha. Warjo adalah usaha yang mengusung inovasi di tengah hangatnya komunitas ITERA dengan layanan antar minuman premium. Kami memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk lewat Instagram, menyasar mahasiswa, dan warga sekitar sebagai konsumen utama. Yang menyebabkan Warjo unik itu ada tiga. Di sini ada media sosial sebagai kekuatan pemasaran. Instagram itu bukan sekedar media sosial, itu bisa jadi interaksi kami dengan para konsumen. Lalu ada nilai tambah istimewa, jadi setiap pembelian satu minuman akan disertai satu roti gratis. Selanjutnya ada layanan pengiriman yang memudahkan konsumen, jadi konsumen hanya memesan dan kami akan mengantarkan ke konsumen. Dengan segala kemudahan keunikan tersebut, kami akan merancang kenyamanan untuk konsumen dan menyediakan minuman hangat dan dingin serta roti berkualitas dengan jasa delivery di Tera. Minuman, kopi, teh, dan coklat disediakan dengan rasa unik dan bisa dinikmati di mana saja. Untuk metode pelaksanaan, kami mewujudkan usaha yang akan kami bangun dengan merancang metode pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha pada orang pojok. Beberapa poin yang akan dicermati adalah pertama dari tahap persiapan, kami melakukan survei pasar, lalu mencari supplier, merancang sistem transaksi dan pengiriman, branding, dan menyediakan menu. Selanjutnya ada tahapan produksi. Di sini ada penyiapan bahan baku, pengelolaan stok, pembuatan minuman, dan packaging. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini kami memasarkan melalui pemesanan melalui media sosial, pemesanan melalui WhatsApp, dan penyampaian pesanan. Untuk poin manajemen di sini kami ada penjadwalan produksi, pengelolaan tim produksi, monitoring kualitas produk, pengelolaan stok, pengemasan dan penyimpanan, pengantaran dan layanan pelanggan, serta evaluasi dan peningkatan. Untuk tahap persiapan sendiri, di sini kami pertama di poin A ini adalah survei pasar. Kami telah melakukan survei pasar untuk mengetahui preferensi konsumen, tren pasar, dan pesaing di daerah target penjualan. Di poin B itu yang kedua, di sini ada mencari supplier. Dalam tahap persiapan untuk usaha minuman hangat, pemilihan supplier menjadi aspek krusial yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan keberlanjutan operasional. Di poin C di sini ada rancangan sistem transaksi dan pengiriman, gunanya untuk melakukan pemesanan produk, pembeli dapat
menghubungi kontak-kontak yang ada pada brosur produk yang telah kami sebar secara online dari Instagram tadi. Eh, Poin D di sini ada branding. Rancangan branding adalah langkah kunci dalam membangun identitas yang kuat dan mengkomunikasikan nilai-nilai unik dari usaha yang kami bangun. Di poin terakhir yang E di sini ada menu. Dalam mempersiapkan usaha ini, kami juga sudah mengembangkan produk-produk yang akan kami jajakan, yang disajikan dalam bentuk menu minuman yang dapat dipesan oleh pembeli. Nah, baik, selanjutnya ada tahap produksi. Yang pertama ada di poin A, yaitu menyiapkan bahan baku. Sebelum dapat melakukan produksi minuman yang akan kami jual, kami akan menyiapkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk minuman yang akan dijajakan. Kemudian ada di poin B, pengelolaan stok. Stok bahan baku yang tersedia akan dikelola untuk memastikan ketersediaan stok bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman yang akan dipesan oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya ada poin C, yaitu pembuatan minuman. Setiap minuman akan dipersiapkan sebelumnya menjadi sebuah takaran racikan yang nantinya cukup diseduh untuk kemudian diantarkan kepada pelanggan. Kemudian poin D, yaitu packaging. Produk akan dikemas dalam cup yang berbeda sesuai dengan minuman yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya, selanjutnya ada tahap pemasaran. Yang A, yaitu pemesanan melalui media sosial. Pembeli dapat melakukan pemesanan melalui halaman media sosial resmi warung pojok seperti Instagram, Facebook, atau platform lainnya yang digunakan. Kemudian ada poin B, yaitu pemesanan melalui WhatsApp. Pembeli dapat menghubungi warung pojok melalui WhatsApp menggunakan nomor yang telah disediakan di poster dengan format pemesanan untuk memudahkan pencatatan pesanan. Kemudian di poin C, penyampaian pesanan. Setelah menerima pesanan, warung pojok akan mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pembeli melalui WhatsApp. Konfirmasi ini mencakup detail pesanan, total harga, dan perkiraan waktu pengiriman. Selanjutnya ada manajemen. Poin A, penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi akan dilakukan berdasarkan estimasi permintaan pelanggan, hasil survei pasar, dan analisis tren konsumen. Kemudian di poin B, pengelolaan tim produksi. Sebuah tim produksi akan dibentuk untuk memastikan kelancaran proses produksi. Setiap anggota tim akan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk persiapan bahan baku, pembuatan minuman, dan packaging. Kemudian ada poin C, monitoring kualitas produk. Sebuah sistem pengawasan kualitas akan diterapkan untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengujian rasionalitas dan konsistensi rasa akan menjadi bagian penting dari proses ini. Kemudian terakhir ada poin D, pengelolaan stok. Stok bahan baku dan produk akan dimonitor dengan cermat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Sistem manajemen stok akan membantu dalam memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan data penjualan. Oke, selanjutnya. Masih ada poin berikutnya, yaitu poin E, pengemasan dan penyimpanan. Kemudian di poin ini, proses pengemasan akan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kebersihan produk. Tempat penyimpanan yang tepat akan dipersiapkan untuk menjaga kualitas bahan baku dan produk jadi. Kemudian poin F, pengantaran dan layanan pelanggan. Tim pengantaran akan bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan pesanan sampai tepat waktu. Layanan pelanggan akan aktif menerima pertanyaan, masukan, dan keluhan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Kemudian, poin G, evaluasi peningkatan. Dilakukan evaluasi rutin terhadap proses produksi, kepuasan pelanggan, dan kinerja tim. Feedback dari pelanggan akan diambil sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan. Baik, selanjutnya untuk rancangan anggaran belanja. Untuk yang pertama adalah bubuk kopi dengan biaya Rp15.000. Lalu selanjutnya ada teh dengan biaya Rp6.000. Selanjutnya ada coklat untuk biaya Rp20.000. Lalu ada roti tawar biayanya Rp7.000. Selanjutnya ada gelas kertas dengan biaya Rp15.000. Lalu ada sedotan dengan biaya Rp5.000.
gelas plastik dengan biaya Rp10.000, kantong plastik dengan biaya Rp12.000, gula dengan biaya Rp14.000, es batu dengan biaya Rp5.000, air galon dengan biaya Rp4.000, lalu ada gas LPG 3 kilo dengan biaya Rp22, dan BBM kendaraan yang akan digunakan untuk pengantaran produk ke pelanggan dengan biaya Rp30.000, dan semuanya ditotalkan menjadi Rp165.000. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Ya, pada pertama ada persiapan awal yang akan dilaksanakan pada bulan pertama dan setengah bulan kedua, di mana dengan rincian penyusunan proposal pada bab 1 itu akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan 1, lalu akan dilaksanakan penyusunan proposal untuk bab 2 dan bab 3 pada bulan ke-1, minggu ketiga dan keempat. Lalu akan dilaksanakan penyusunan proposal untuk bab keempat dan kelima. Itu akan dilaksanakan pada minggu 1 dan minggu 2 pada bulan kedua. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan kedua. Itu ada penjualan dengan layanan pesan antar di sekitar ITERA. Selanjutnya kita akan melakukan pelaporan dan evaluasi ya pada bulan 2 minggu keempat. Itu kita akan melaksanakan presentasi hasil usaha yang telah kami lakukan. Selanjutnya adalah pelaksanaan rangkaian pelaksanaan. Warung Pojok, sebuah usaha minuman hangat yang melayani mahasiswa di sekitar Institut Teknologi Sumatera, telah menyelesaikan tahap persiapannya dengan sukses, termasuk survei pasar, pemilihan supplier, merancang sistem, transaksi dan pengiriman, branding, serta pengembangan menu. Hasil survei pasar menunjukkan potensi pasar yang sangat baik untuk produk minuman hangat dengan rancangan sistem yang efisien. Usaha ini berhasil memulai operasionalnya selama periode operasi. Selama periode operasi, Warung Pojok berhasil menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp75.000, sebuah pencapaian yang menggembirakan untuk usaha yang baru. Neraca keuangan menunjukkan stabilitas dengan total aset 196 dan ekuitas Rp200.000 tanpa adanya utang usaha yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik. Untuk rinciannya, yang pertama ada aktiva atau aset, kas dan setara kas itu ada Rp100.000, inventaris minuman itu ada Rp30.000, inventaris roti tawar ada Rp16.000, dan peralatan dan perlengkapan ada Rp50.000, dengan piutang Rp0, lalu ada aset sekitar Rp196.000. Lalu selanjutnya ada ekuitas, dan ekuitas modal pemilik itu ada investasi awal Rp200.000, laba rugi ditahan itu ada Rp0, total ekuitasnya ada Rp200.000, dan total aset Rp196.000, total kewajiban dan ekuitas itu hasilnya Rp200.000. Untuk produk Warjo sendiri, ini Warung Pojok yang akrab disapa Warjo adalah destinasi kuliner dengan fokus pada penjualan minuman hangat dan dingin seperti kopi, teh, dan coklat. Terletak strategis di sekitar ITERA, Warjo menawarkan kesegaran dan kehangatan bagi pelanggan sehari-hari. Keunikan Warjo terletak pada bonus roti tawar setiap pembelian, menciptakan kombinasi sempurna antara minuman snack dan pelayanan pengantaran di seluruh wilayah ITERA. Kami menggunakan bahan pilihan terbaik untuk memastikan kepuasan maksimal. Prioritas kami adalah kualitas dan kehigienisan dalam setiap proses pembuatan, menjadikan setiap minuman Warjo nikmat dan aman. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan distribusi dan standarisasi bahan, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas. Dalam menghadapi persaingan industri kuliner yang ketat, kami yakin inovasi dan peningkatan pelayanan akan menjadikan Warjo pilihan utama pelanggan setia kami. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.